As-salisatu, kewajiban kita yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi, berdakwah kepadanya, yaitu mengajari ilmu yang sudah kita ketahui. Karena jamaah sekalian, setiap kita harus menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, dan Allah mengabarkan kepada kita bagaimana seharusnya pengikut Rasulullah SAW dalam surat Yusuf ayat 108. Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, inilah jalanku, yaitu aku berdakwah mengajak kepada Allah, mengajak untuk mentauhidkannya dan tunduk kepada syariatnya. Ala basiratin, di atas basirah, ilmu yang terang. Ana wa manittaba'ani, aku dan para pengikutku berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Maka ayat ini menunjukkan wajibnya kita berdakwah. Tapi ayat ini juga mengingatkan bukan sembarang dakwah, melainkan dakwah yang dibangun di atas dua pilar utama. Yang pertama adalah al-ikhlas. Aku mengajak kepada Allah, menunjukkan keikhlasan. Yang mengajak kepada selain Allah itu tidak ikhlas. Contoh, mengajak untuk mengagungkan seorang tokoh selain daripada Rasulullah SAW, mengajak kepada kelompok, ormas, madhab, dan lain-lain. Bukan kepada Islam, tapi mengajak manusia untuk fanatisme kepada tokoh tertentu, kelompok tertentu, organisasi, ataupun madhab. Begitu pula mengajak kepada dunia, atau ingin meraih dunia dari para pengikutnya, atau ingin mendapatkan dukungan supaya dia jadi pejabat, dan seterusnya. Maka ini adalah dakwah yang tidak ikhlas. Pilar dakwah yang kedua dalam ayat ini adalah berdasarkan ilmu. Bukan hanya bermodal semangat, bukan sekedar ikhlas dan pengorbanan, tapi harus berdasarkan ilmu. Para ulama mengatakan ilmu yang dibutuhkan seseorang dalam berdakwah mencakup 3 ilmu. Yang pertama, ilmu tentang apa yang hendak dia sampaikan, yaitu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dan sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Yang kedua, ilmu tentang cara menyampaikan. Yang ketiga, ilmu tentang keadaan objek dakwahnya. Dan secara garis besar, keadaan objek dakwah itu ada 3, metode penyampaian kepada mereka pun ada 3. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan al-mau'izah hasanah, nasihat yang baik, dan debatlah dengan cara yang terbaik. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maksud ayat ini adalah 3 metode untuk menghadapi 3 jenis manusia. Yang pertama, orang yang mencintai kebenaran, maka disampaikan kepadanya dengan hikmah, dengan kelembutan. Yang kedua, orang yang menerima kebenaran setelah sebelumnya dia berat menerimanya. Maka orang seperti ini membutuhkan metode yang kedua, al-mau'izatul hasanah, nasihat yang baik. Maksudnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, nasihat yang disertai dengan at-targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman. Jadi nggak cukup kita sampaikan kepadanya hukum apakah halal atau haram, wajib ataukah sunnah, tapi kita mesti tambahkan lagi ayat-ayat dan hadis yang memotivasinya atau mengancamnya. Yang ketiga, orang yang menentang, barulah kita gunakan metode yang ketiga, yaitu wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah dia. Tapi perhatikan bagaimana cara berdebat. Kata Allah Subhanahu wa taala, lakukan dengan cara terbaik. Kepada orang kafir sekalipun, berdebat dengan cara yang terbaik, dengan ilmiah dan sopan santun, adab yang baik. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat Al-Ankabut ayat ke-46, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan, dan janganlah kamu mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka orang-orang yang zalim ini ada cara yang keempat, ditahdir, diperingatkan umat bahayanya. Jadi dakwah Rasulullah SAW dibangun di atas 2 pondasi, ikhlas dan ilmu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kenapa 2 pondasi ini yang ditekankan? Karena kebanyakan yang merusak dakwah itu adalah kurang ikhlas atau kurang ilmu. Dia berilmu tapi kurang ikhlas, rusak dakwahnya dan dia merusak orang. Dia ikhlas, semangat berkorban tapi kurang ilmu, rusak juga dakwahnya, menyesatkan orang. Malah dia berdakwah bukan mengajak kepada hidayah, malah menyesatkan orang meskipun niatnya ikhlas dan dia berkorban. Maka inilah 2 kunci kesuksesan dakwah, dilakukan dengan ikhlas dan berdasarkan ilmu, berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.